Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Nur Hidayat di channel Meja Dosen. Salam Meja Dosen. Oke sobat dosen, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan personal branding, terkait dengan kurikulum vitae, terkait dengan kesiapan kita untuk mempresentasikan diri kita memasuki dunia kerja. Nah, pada part video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengoptimalkan sosial media kita agar memperlancar tujuan kita mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, video kali ini berjudul How to Optimize LinkedIn. Jadi, kita pasti memiliki sosial media. Nah, sosial media tersebut ini perlu kita maintain untuk tujuannya mendapatkan sebuah pekerjaan. Di sini kita sudah disediakan satu sosial media yang memang khusus ke dalam jejaring untuk sebuah pekerjaan. Namanya adalah LinkedIn. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa belum nih terkait dengan LinkedIn? Atau malah belum pernah mendengar atau belum memiliki akunnya. Oleh karena itu, mari kita simak nih apa sebenarnya sosial media LinkedIn. LinkedIn itu merupakan situs jejaring sosial yang digunakan untuk kepentingan bisnis dan karir profesional. Jadi LinkedIn ini berbeda dengan sosial media yang biasa kita miliki atau kita gunakan, yaitu seperti Facebook, seperti Instagram, seperti Twitter. Setiap sosial media memiliki karakternya masing-masing. Ketika kita ingin post kegiatan-kegiatan kita, ingin mengutarakan suatu pendapat, kita bisa menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan Instagram, kita bisa menggunakan Twitter. Nah, tapi media-media tersebut kurang cocok jika digunakan untuk networking, untuk mencari hubungan terkait dengan pekerjaan, menanyakan pekerjaan, kemudian untuk mencari orang-orang yang telah menduduki posisi jabatan tertentu. LinkedIn ini menjadi solusinya. Platform media LinkedIn itu menemukan berbagai macam tempat kerja, kemudian tempat magang, hingga koneksi yang beragam. Jadi melalui LinkedIn ini sangat-sangat powerful ketika tujuan rekan-rekan fokus di lapangan pekerjaan, fokus di kegiatan magang. Maka teman-teman bisa menemukan orang-orang penting di sana seperti manajer, seperti HRD atau pegawai-pegawai di perusahaan tersebut yang dapat kita contoh atau kita ikuti seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya jika kita memiliki akun LinkedIn, teman-teman? Yang pertama tentunya kita bisa membangun profil secara profesional. Ketika kita menggunakan akun seperti Facebook, kita menggunakan akun seperti Instagram, maka kita akan fokus ke kegiatan pribadi kita atau kegiatan kegiatan sehari-hari lah, daily activity kita. Tapi ketika kita berada di LinkedIn, maka yang di emphasis ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung karir kita secara profesional. Sehingga ketika kita melihat biodata kita ataupun melihat biodata orang lain, sudah langsung fokus kepada kegiatan profesional pekerjaan masing-masing. Jadi kita tidak lagi ke distract dengan kegiatan-kegiatan keseharian mereka. Yang selanjutnya, kita bisa memperluas koneksi. Tuh Pak, di sosial media lain kita kan juga bisa berkoneksi. Iya, tapi ingat tujuannya apa? Ketika kita di sosial media lain, tujuan kita adalah memperluas koneksi untuk kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Tapi kalau LinkedIn ini sudah fokus di kegiatan pekerjaan. Jadi kita fokus untuk mencari koneksi-koneksi yang berhubungan dengan pekerjaan kita atau calon tempat kita bekerja, sehingga sudah fokus ke sana. Misal kita akan mendatangi sebuah wawancara perusahaan gitu, kita tidak memiliki data-data tentang perusahaan tersebut, maka kita bisa cari nih orang-orang yang telah bekerja di situ melalui LinkedIn. Kemudian kita juga bisa melakukan DM ya, kayak email itu kepada orang tersebut untuk tanya-tanya. Ya syukur-syukur kita mendapatkan jawabannya.
Kemudian selanjutnya adalah memudahkan kita dalam melamar pekerjaan. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya cold email. Cold email itu apa? Cold artinya dingin, jadi email yang datang kepada perseorangan dengan tujuan menawarkan sesuatu. Nah, kita bisa menggunakan cold email ini pada LinkedIn yang digunakan untuk membranding diri kita kepada seorang manajer atau kepada seorang HRD untuk memberikan penguatan bahwa kita memiliki keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh beliau. Nah, bedanya apa nih cold email sama spam? Nah, kalau spam itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan datang dan di-broadcast secara umum. Semuanya sama, jadi di-broadcast ke banyak orang dan isinya sama semua. Sedangkan cold email ini yang membedakan adalah di cold email rekan-rekan harus membuat personalisasi. Jadi ketika kita nih mau mengirim sekian lamaran, misalkan target hari ini kita mengirim 10 lamaran ke 10 HRD, maka 10 lamaran tersebut itu harus personalize atau berbeda-beda isinya sesuai dengan lamarannya, sesuai dengan kriteria orangnya dan lain sebagainya. Nah, di lain kesempatan kita akan membahas terkait dengan cold email itu sendiri. Kita akan fokuskan ke sana. Intinya adalah ketika Anda memiliki LinkedIn, Anda memiliki kesempatan juga melamar pekerjaan melalui LinkedIn ini dengan cara memberikan cold email kepada manajer atau kepada HRD yang dituju. Nah, kemudian membuka kesempatan untuk direkrut oleh perusahaan. Di masa saat ini juga ada perusahaan-perusahaan yang cara rekrutmennya itu tidak menyebarkan informasi saja, tetapi juga langsung jemput bola dengan mencari personal-personal dengan data yang dibutuhkan di LinkedIn, terkait dengan keterampilannya, terkait dengan kompetensinya, terkait dengan achievementnya, experience-nya. Mereka langsung jemput bola. Carinya di mana? Ya tidak di Instagram, tidak di Facebook, karena sudah berbeda orientasi tujuan sosmednya. Jadi fokusnya mereka akan mencari di LinkedIn. Tahun kemarin ada lulusan mahasiswa saya angkatan 2016 yang kemudian lulus, dia memiliki akun LinkedIn, kemudian dapat panggilan kerja dari akun LinkedIn tersebut dan sekarang dia sudah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa di sekitar saya saja ini sudah banyak contoh terkait dengan panggilan kerja yang didasarkan oleh LinkedIn. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini untuk segera mendaftar di LinkedIn. Saya bukan brandnya LinkedIn, tapi ternyata LinkedIn memang powerful sehingga memang kami sarankan untuk teman-teman memiliki akun di LinkedIn, kemudian membuat personal brandingnya di LinkedIn. Nah, kemudian di LinkedIn kita juga bisa memperlihatkan atau menonjolkan keterampilan-keterampilan kita atau keahlian-keahlian kita. Rekan-rekan tuliskan di sana, sehingga misal ada perusahaan digital marketing sedang mencari content writer. Anda memiliki kompetensi content writer, tuliskan di sana. Tuliskan juga experience Anda terkait dengan content writer di sana. Maka bisa saja Anda menjadi orang yang terpilih. Kemudian mendapatkan informasi dan inspirasi-inspirasi baru. Kita tahu bahwa LinkedIn ini itu diisi oleh orang-orang profesional di pekerjaannya masing-masing, dan juga orang-orang tersebut tidak sedikit yang memiliki jabatan-jabatan top di perusahaannya, dan kadang ada informasi baru atau inspirasi-inspirasi baru terkait jenis-jenis pekerjaan, terkait jenis-jenis keterampilan, keahlian yang memang saat ini sedang dibutuhkan. Jadi itu dari sekian banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari LinkedIn, teman-teman. Nah, saya rasa saya tidak perlu lagi memberikan tutorial untuk mendaftar LinkedIn.
bagi mahasiswa sekarang, apapun aplikasinya, sosial medianya, saya yakin untuk mendaftar itu bukan lagi sebuah hal yang sulit. Ya, silahkan mendaftar LinkedIn. Nah, sekarang saya fokus kepada bagaimana nih mengoptimalkan profil di LinkedIn. Nah, yang pertama ini contoh saya ambil dari mahasiswa saya, yaitu Nabila Tufatus Sania. Mahasiswa saya memang saya minta untuk membuat profil di LinkedIn karena sudah terbukti dari kakak tingkatnya yang tadi mendapat panggilan kerja dari profil LinkedIn-nya dia. Nah, sekarang apa yang bisa kita optimalkan nih di LinkedIn? Yang pertama, gunakan foto profil yang tepat. Ya, bikin boleh foto profil yang tidak terlalu kaku, tapi memang benar-benar menunjukkan bahwa Anda ini profesional. Apapun jenis pekerjaan Anda, tampilkan secara profesional. Wajah terlihat jelas, penampilan rapi, dan sekali lagi jangan gunakan foto selfie karena beda sosmed, beda aturan, beda cara kerjanya. Di LinkedIn ini kita berfokus di profesional kerja. Jadi itu perlu kita jaga. Kemudian yang selanjutnya adalah profil. Masukkan skill Anda pada profil. Keahlian-keahlian apa yang Anda miliki, sehingga nanti orang akan mengcapture bahwa Anda ini software developer, Anda ini adalah marketing, Anda ini content creator, Anda ini UI UX, Anda ini desainer, dan lain sebagainya. Apa yang kita tuliskan sebagai keahlian itu akan dipersepsikan sebagai keahlian Anda secara spesifik. Nah, dan jangan terlalu lebar juga. Misalkan saya mempunyai LinkedIn, maka akan saya tuliskan bahwa saya desainer, saya programmer, saya content creator, saya videographer. Terlalu luas dan terlalu banyak juga akan menimbulkan pertanyaan, apakah benar Anda memang ahli di situ? Karena kalau ahli biasanya sudah mengerucut ke satu bidang. Misal Anda di situ ada software developer, front end developer, back end developer, full stack developer, mobile programmer. Nah, itu masih satu kesatuan, tidak masalah. Tapi kalau sudah beraneka ragam, nah orang akan juga menjustifikasi bahwa Anda ini tidak fokus di satu bidang keahlian aja, sehingga tidak bisa mengoptimalkan potensinya. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Kemudian pengetahuan industri, kemudian keahlian interpersonal, misalkan bagaimana kemampuan Anda communication, leadership, time management, teamwork, resilience, critical thinking, creativity, kemudian collaboration. Ini juga perlu dituliskan. Apa saja, jangan terlalu banyak, tapi kira-kira yang sesuai dengan pekerjaan Anda, yang memang benar-benar Anda itu memiliki keahlian di sana. Nah, selanjutnya Anda juga bisa membuat profil URL yang menarik. Secara default, LinkedIn ini telah memiliki URL-nya, tapi kita juga bisa mengganti URL-nya sesuai dengan keinginan. Tentunya jangan gonta-ganti terus ya. Ya udah, satu kali diganti agar juga ketika kita berganti CV, berganti itu tidak akan ada perbedaan. Misalkan Anda juga bisa menggunakan nama lengkap rekan-rekan. Jangan gunakan email-email di zaman awal-awal milenial dulu, seperti email kata-kata yang alay gitu, itu jangan digunakan. Jadi memang kita fokusnya di profesional pekerjaan. Nah, kemudian di sini tuliskan pencapaian Anda nih dan pengalaman Anda. Jadi your experience and your achievement itu sangat penting sekali untuk di-highlight di profil LinkedIn. Karena tadi Anda sudah menuliskan keahlian, biasanya akan di-compare dengan pengalaman dan pencapaian. Misal, buat yang fresh graduate, apa yang teman-teman lakukan selama kuliah? Kegiatan-kegiatan apa saja? Kita sekarang didukung dengan SKPI. Dari sana bisa rekan-rekan transfer semua.
baik organisasinya, baik sosial kemasyarakatan atau organisasi-organisasi lainnya, komunitas-komunitas, kemudian kejuaraan-kejuaraan yang dimenangkan, kemudian juga kegiatan-kegiatan asistensi dan lain sebagainya, itu boleh dituliskan. Apalagi bagi Anda yang sudah profesional bekerja, ini juga boleh dituliskan untuk tempat bekerjanya. Nah, ini contoh dari mahasiswanya. Di sini ada 7 gelar kehormatan dan penghargaan, 3 proyek yang dikerjakan, dan juga 2 organisasi yang diikuti. Nah, orang akan memandang bahwa oh, ini profesional, pengalaman dapat, pencapaian juga bagus dan dapat. Kemudian kita juga bisa mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi ini penting untuk mendapatkan pekerjaan dari rekan-rekan yang kredibel, dari orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, orang-orang yang memang ahli di bidangnya, itu memberikan rekomendasi untuk Anda. Nah, rekomendasi ini juga penting. Nanti Anda bisa explore sendiri untuk rekomendasi. Kemudian kita juga bisa memperbanyak koneksi nih teman-teman. Nah, koneksinya ini berbeda dengan tujuan koneksi di sosial media yang lain. Kalau kita di sini ingat fokusnya ada di pekerjaan atau di kegiatan pendidikan lainnya. Nah, terkait dengan karir. Di sini kita bisa memperluas koneksi, membuka peluang atau prospek baru. Selain dengan teman, connect dengan orang-orang yang memang ingin dituju, karena di sana profesional-profesional di bidang Anda itu banyak sekali. Tinggal Anda pilih dan Anda bisa melakukan korespondensi di sana. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah segera saja memiliki akun LinkedIn, kemudian maintenance dengan baik. Nah, kita tinggal menunggu aja buahnya. Nah, sekarang kita tanam, nanti kita menunggu untuk memanennya. Seperti itu teman-teman, sobat dosen. Tetap ikuti channel Meja Dosen. Jangan lupa like, comment, and share untuk video-video ini. Jangan lupa subscribe juga. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya akan menjelaskan terkait dengan life hack yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Meja Dosen, see the future, be the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.